Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang menelusuri asal-usul Sumatera Barat, sejarah Minangkabau hingga kemerdekaan RI. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Minangkabau, sebuah wilayah di Sumatera Barat yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki akar yang dalam dan bermula pada masa kejayaan Kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman, seorang tokoh penting dalam sejarah Minangkabau, pernah memerintah di Pagaruyuang, pusat kerajaan di daerah tersebut. Ia bukanlah seorang raja yang ingin disebut sebagai raja, tetapi dialah orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Pada pertengahan abad ke-17, pemerintahan Raja Aditya Warman membuka wilayah ini dengan dunia luar, terutama Aceh. Melalui kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin intensif dengan Aceh, mulai berkembang nilai-nilai baru yang menjadi dasar sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Salah satu nilai baru yang berkembang adalah agama Islam. Agama ini merambah ke dalam masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi oleh agama Buddha. Selain itu, sebagian wilayah di Sumatera Barat, terutama pesisir pantai, masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyuang, namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Menengok sejarah singkat Minangkabau, terdapat sebuah desa di Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa ini dulunya adalah tanah lapang. Namun, karena adanya isu bahwa Kerajaan Pagaruyuang akan diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa, terjadi peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut dijadikan perwakilan pertempuran antara kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan pertarungan, muncullah istilah Manangkabau yang kemudian menjadi nama negari atau desa tersebut. Sebagai penghormatan terhadap peristiwa bersejarah ini, penduduk Pagaruyuang mendirikan rumah loteang, rangkiang, dengan atap yang berbentuk tanduk kerbau. Menurut catatan sejarah, rumah tersebut didirikan di batas pertemuan antara Kerajaan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik dari Pagaruyuang. Pada masa itu, masyarakat umumnya berdagang, bercocok tanam, mengumpulkan hasil hutan, dan mulai mengembangkan pertambangan emas. Muncul pertanyaan mengenai alat transportasi yang digunakan untuk menelusuri dataran tinggi Minangkabau pada masa tersebut, yaitu kerbau. Alasan penggunaan kerbau ini terkait dengan ajaran agama pada waktu itu, yang mengajarkan untuk menyayangi binatang gajah, kerbau, dan lembu. Oleh karena itu, mereka menggunakan kerbau sebagai sarana adu kerbau dalam masyarakat. Bukti arkeolog baru-baru ini mengungkapkan bahwa daerah kawasan Minangkabau, terutama 50 Koto, memiliki peran penting dalam sejarah permukiman manusia di Pulau Sumatera. Para ahli arkeologi menyimpulkan bahwa nenek moyang orang Sumatera pertama kali menghuni wilayah ini dan kemudian mengembangkan peradaban mereka di sekitar 50 Koto. Perang Padri, yang berlangsung antara tahun 1803 hingga 1837, melibatkan pasukan Padri yang merupakan kelompok Islam melawan penguasa tradisional Minangkabau yang menganut adat. Konflik ini dipicu oleh perbedaan dalam tafsir agama dan pengaruh luar yang masuk ke wilayah tersebut. Alam perjalanan perang ini, Kerajaan Pagaruyuang, yang merupakan pusat kekuasaan tradisional Minangkabau, jatuh ke tangan pasukan Padri. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan menstabilkan wilayah, pemerintah Hindia Belanda terlibat dalam konflik ini. Mereka melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka di Sumatera Barat. Belanda mendukung penguasa adat yang melawan pasukan Padri dengan tujuan memperoleh kendali atas wilayah tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Padri, Belanda mengimpor model administrasi kolonial mereka. Daerah pedalaman Minangkabau dibagi menjadi dua wilayah, Residentie Padangsce Bovenlanden dan Residentie Padangsce Benedenlanden. Residentie Padangsce Bovenlanden mencakup daerah pedalaman, sementara Residentie Padangsce Benedenlanden mencakup daerah pesisir barat Sumatera. Pada zaman perdagangan Belanda atau VOC, Vereniging die Oostische Compagnie, wilayah pesisir barat Sumatera dikenal sebagai Hoofdcomtoire van Sumatera Westkust. Pengaruh politik dan ekonomi Belanda semakin meningkat di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kawasan pesisir barat Sumatera, hingga abad ke-18.
Perkembangan administratif pemerintah Belanda mempengaruhi wilayah ini. Wilayah tersebut masuk dalam pemerintahan Sumatera's Westkust dan kemudian diperluas dengan bergabungnya Singkil dan Tapanuli. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang di wilayah ini, pemerintahan Hindia Belanda diganti namanya dengan Sumatoro Nishi Kaiganshu sesuai dengan bahasa Jepang, dan wilayah ini juga digabungkan dengan Ryoshu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, daerah Sumatera Barat digabungkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Selain suku Minangkabau, ada juga suku-suku lain yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Di wilayah Pasan, terdapat suku Mandailing dan suku Batak. Kehadiran suku-suku ini di Sumatera Barat dimulai pada abad ke-18, saat periode Perang Padri. Mereka membawa pengaruh budaya dan kehidupan mereka ke dalam keseharian masyarakat Sumatera Barat. Terdapat juga wilayah-wilayah di Sumatera Barat yang memiliki keberagaman suku dan bahasa yang lebih khas. Misalnya, daerah Padang Gelugur, Luang Silauk, dan Sitiung, yang merupakan daerah transmigrasi, dihuni oleh suku Jawa. Setelah itu ada juga sejumlah penduduk keturunan Suriname yang kembali ke Indonesia pada akhir 1950-an dan ditempatkan di daerah Sitiung. Di Kepulauan Mentawai, terdapat suku Mentawai yang mendiami wilayah tersebut. Suku Mentawai memiliki keunikan budaya dan kehidupan yang berbeda, dan jarang ditemui penduduk suku Minangkabau di wilayah ini. Tidak hanya suku-suku tersebut, beberapa suku lain juga dapat ditemui di Sumatera Barat. Etnis Tionghoa, misalnya, memilih menetap di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi, Padang, dan Payakumbuh. Suku Nias dan Tamil, meskipun dalam jumlah yang sedikit, juga dapat ditemui di daerah Pariaman dan Padang. Keragaman suku dan bahasa yang ada di Sumatera Barat menjadi salah satu kekayaan budaya provinsi ini. Jika suku Batak banyak ditemui di daerah pedalaman Sumatera, maka suku Minang lebih banyak mendiami daerah pesisir Pulau Sumatera. Sejarah suku Minang hanya dapat dikenal melalui Tambo, yaitu cerita-cerita lisan yang menjelaskan asal-usul nenek moyang mereka dan pembentukan berbagai aturan yang masih berlaku hingga kini. Namun, terdapat penilaian bahwa sekitar 2% dari isi cerita dalam Tambo adalah fakta sejarah, sementara sisanya merupakan interpretasi umum atau pribadi. Tambo memiliki berbagai jenis, seperti tulisan, lisan, asli, saduran, dan terjemahan. Meskipun demikian, Tambo tetap menjadi bagian penting dalam memahami asal-usul dan budaya suku Minang. Menurut Tambo yang turun-temurun, nenek moyang suku Minang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain dan berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Walau Tambo tidak tersusun secara sistematis dan lebih ke arah legenda daripada fakta, namun kisah ini memberikan warna tersendiri dalam budaya Minangkabau. Suku Minangkabau juga merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu atau Melayu Muda yang bermigrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000-2500 tahun lalu. Beberapa kawasan luhak yang terbentuk, seperti Limopuluah, Agam, dan Tanah Datar, menjadi cikal bakal terbentuknya konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak Nantigo. Perkembangan masyarakat Minangkabau tidak terbatas pada wilayah Sumatera Barat saja. Mereka juga menyebar ke kawasan lain dan membentuk kawasan rantau sebagai tempat mencari kehidupan dan perdagangan. Rantau di Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu rantau di pesisir timur dan rantau di pesisir barat. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai asal-usul suku Minangkabau, beberapa pendapat menyebutkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari India bagian selatan. Hal ini didasarkan pada kemiripan ciri fisik orang Minang dengan orang Asia Selatan, serta sejarah migrasi bangsa Austronesia ke Nusantara. Tentunya, kisah-kisah tentang asal-usul suku Minangkabau ini menjadi pembuka wawasan bagi kita semua. Melalui penggalian sejarah dan penelitian, kita semakin memahami keberagaman budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Semoga informasi ini memberikan tambahan pengetahuan yang berharga bagi kita semua.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang menelusuri asal-usul Sumatera Barat, sejarah Minangkabau hingga kemerdekaan RI. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.